Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya kepada kita pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam malah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti contoh beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, senang rasanya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di acara spesial di bulan Ramadan, yaitu takjil tanya jawab Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah bersama ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Abu Yusuf Badbima hafizahullah ta'ala. Kemudian juga kami ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung di channel Abu Yusuf Badbima Official, bisa memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar di Facebook Abu Yusuf Badbima serta di kolom komentar YouTube Abu Yusuf Badbima Official. Alhamdulillah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung saja. Izin bertanya Ustadz. Ana seorang akhwat dan ana biasa sholat tarwih di masjid. Permasalahannya, masjid itu 2 tingkat dan terkadang bagian atas masih bisa terlihat oleh ikhwah yang berada di lantai satunya. Kemudian kami pergi tarwih dengan ibu dan adik perempuan. Mereka sering berada di posisi yang bisa terlihat oleh ikhwah. Dan jika saya mengikuti mereka, sof ana akan rapat. Tapi jika pindah ke tempat yang tidak terlihat, sof tidak akan rapat karena mereka menjadikan sajadahnya sebagai batas. Kemudian pertanyaan di sini, solusinya apa Ustadz? Karena kefikiran terus jika soft tidak rapat. Jika soft tidak rapat, takutnya jika ana merapatkannya orang di samping tidak nyaman karena masih awam. Baik, Masya Allah. Kenapa gemetar? Gemetar ya tangannya. Ada apa? Ya, Ya santai, Maki. Baik. Kenapa? Tegang sekali jam segini ya? Atau lapar? Kok gemetar? Lapar? tidak. Saya batalkan ini. Kita makan dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pada hakikatnya sebenarnya, jalan keluar dari yang bertanya ini, dia sebenarnya pilih sop paling terakhir itu aman. Dan itu tidak salah. Karena Nabi SAW bersabda, khairu sufufin nisa akhiruha. Sop terbaik untuk perempuan itu yang paling terakhirnya. Jadi kalau dia menjumpai seperti itu, dia ambil posisi yang paling terakhir, yang paling belakang. Yang paling belakang. Kecuali tidak bisa sama sekali, atau akan menimbulkan fitnah, nanti orang akan bilang, kenapa ini? Atau orang akan merasa aneh. Ada apa kalau berdampingan dengan kita? Maka tidak masalah di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Semampu kalian. Apa yang kita mampu lakukan daripada kita tidak dapat sama sekali kebaikan. Kita tidak, kalau tidak sholat berjamaah di masjid, kita malah ketiduran di rumah, tidak sholat sama sekali, itu namanya ya jauh dari ini kebaikan. Daripada itu tidak dilakukan, maka kita bertakwa saja kepada Allah semampu kita. Ya, bertakwa kepada Allah semampu kita. Itu wallahu alam yang bisa dilakukan oleh si penanya. Kemudian Ustaz, apakah percikan air wudhu atau air bekas mandi wajib yang jatuh dalam ember berisi air? Apakah air yang dalam ember menjadi air musta'mal, Ustaz? Tidak. Definisi musta'mal itu, kita pakai mandi, airnya tertampung lagi. Atau kita pakai wudhu, airnya tertahan lagi.
dan itu baru air musta'mal. Nah, pembahasan air musta'mal ini yang seperti tadi yang saya sebutkan itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia bisa mensucikan lagi? Dalam mazhab Syafi'iyah tidak. Itu air suci tapi tidak mensucikan. Dalam mazhab Syafi'i. Adapun kalau percikannya masuk di ember, di air yang lain, ya tidak masuk. Tidak masuk dalam air apa? Musta'mal. Tetap suci dan mensucikan. Tetap suci dan mensucikan. Tetap boleh dipakai mandi wajib. Demikian pula tetap boleh dipakai berwudu. Walaupun terpercik kembali. Apa dalil kita? Dulu para sahabat Nabi SAW berwudu itu dengan bukan keran air seperti kita sekarang ini. Mereka kalau berwudu masukkan tangannya ke timba, ke bejana, ke tempat air, ke ember tempat air. Apakah tidak ada air yang jatuh kembali ke situ? Tentunya pasti ada, karena seorang berwudu ambil air untuk tangan, pasti akan ada masuk lagi di mana? Di tempat air. Nah, ini dimaklumi, dan itu bukan air musta'mal namanya. Itu boleh dipakai. Yang musta'mal tadi yang kami sebutkan di awal, wallahu alam. Kemudian Ustadz, gimana hukumnya wanita sholat berjamaah di masjid yang pada saat sholat subuh ada kunutnya? Apakah boleh sholat di masjid tersebut atau lebih baik sholat di rumah saja? Iya, tidak apa-apa. Perempuan kalau meminta izin untuk sholat di masjid, tidak boleh dilarang. Kalau aman dari fitnah. Tempatnya aman. Tempatnya aman. Tidak ada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Boleh. Dan tidak boleh dilarang kalau dia minta izin. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke rumah Allah. Ke masjid Allah. Jadi kalau dia minta izin untuk sholat di masjid, diizinkan. Diizinkan. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Nah, sekarang ada kasus. Bagaimana kalau masjidnya kunut? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, kalau imamnya kunut, iya. Kalau kita berpendapat tidak kunut, tidak usah diikuti. Kita berdiri saja diam, sampai menunggu dia sujud, kita ikut sujud. Kita ikut sujud. Tidak perlu kita ikuti dan tidak berdosa. Dan tidak berdosa. Karena menurut yang berpendapat kunut itu disyariatkan, menurut mereka sunnah. Menurut mereka apa? Hal yang sunnah. Artinya kalau kita tidak lakukan, tidak ada masalah dengan kita. Tidak berdosa. Apalagi kita berpendapat kalau kunut itu apa? Tidak disyariatkan. Dan itu pendapat yang kuatnya. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apa hukum membaca Al-Quran dengan huruf Latinnya, Ustaz? Pertama, melatinkan Al-Quran. Iya, saya pernah baca di pembahasan masalah melatinkan Al-Quran itu diharamkan. Karena Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Tidak boleh dilatinkan. Tidak boleh dilatinkan. Jadi kalau antum latinkan, berarti antum menyelisih apa yang Allah katakan bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi pertama dulu hukum melatinkan Al-Quran perlu kita ketahui tidak dibolehkan. Kemudian apa hukum membaca Al-Quran dengan Latinnya? Yang di Latinnya bukan di Arabnya. Kita harapkan mudah-mudahan karena dia ucapnya yang berbahasa Arab bukan yang Latinnya, tapi yang diucapkan adalah bahasa Arab, kita harapkan masuk dalam keutamaan membaca satu huruf dalam Al-Quran. Dalam hadis Ibnu Mas'ud. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, maka baginya satu pahala. Sampai dilipatkan 10 pahala. Sampai dilipatkan 10 pahala. Mudah-mudahan masuk di situ karena yang terucap bahasa Arab, bukan bahasa Latin. Tapi pada dasarnya kita harus belajar Arabnya. Kita harus belajar mengaji. Karena belajar mengaji itu wajib ain, bukan wajib kifayah. Belajar ngaji dengan baca Arabnya itu wajib ain, wajib bagi setiap orang. Bukan fardu kifayah. Bukan fardu kifayah artinya kalau sudah ada yang melakukannya gugur dosa dari yang lain, bukan. Jadi semua kita wajib belajar Al-Quran. Wajib belajar tajwid yang membuat kita benar dalam bacaan Al-Quran. Iya? Kalau kita sudah berjuang tapi kita tidak mampu, ini baru diberi udzur nanti. Baru dapat pahala juga. Karena membaca Al-Quran dengan mahir, itu keutamanya besar. Walaupun membaca dengan tersendak-sendak, itu juga ada keutamaan.
Seperti dalam hadis Nabi SAW, al-mahir bil Qur'ani ma'al kiromil bararah. Walladhi yaqra'u wa huwa yatata'ta falahu ajron. Orang yang lancar baca Al-Quran, maka dia bersama orang-orang yang mulia, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang membaca tidak lancar, yatata'ta, tersendak-sendak bacaannya, tapi dia sudah berusaha belajar, maka baginya 2 pahala. Baginya 2 pahala. Pertama, pahala karena baca. Yang kedua, pahala karena beratnya dia membaca. Itu wallahualam. Kemudian saya pernah baca Ustadz bahwa orang yang sholat tanpa sutroh berarti tempat sujudnya itu ujung sadadahnya telah menjadi sutronya. Jadi meskipun orang lewat di hadapan, selama bukan di antara dia dengan tempat sujudnya, apakah itu benar Ustadz? Itu kalau antum berpendapat bahwa sah bersutra dengan garis. Ada tambahan lafaz hadis, man shalla falyusalli ila sutra, fa illam yajid sutra falyakutahutan. Siapa yang sholat maka sholatlah ke sutra. Kalau dia tidak dapat sutra, maka hendaknya dia garis di depannya. Cuma tambahan garis ini dhaif. Makanya sholat dengan bersutra kan garis. Ya garis. Ini walaupun garis karpet, kalau toh itu hadis sebenarnya benar. Sah. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau kalau sholat sutra beliau itu selalu apakah tongkat atau paling tidak beliau bersutra seperti muakhar ar-rahl. Maksudnya seperti tingginya pelana kuda. Tingginya pelana kuda. Iya. Itu dan tingginya pelana kuda ini ya tergantung kebiasaan masyarakat membuatnya. Jadi tolaknya ke sutra dengan garis itu tidak sah. Tidak sah. Makanya dengan ujung sejadah tadi itu tidak dianggap. Karena hadisnya tidak sah yang menggaris itu. Tidak sah, tidak dianggap. Tidak dianggap. Kita dalam hal tersebut sangat dianjurkan untuk sholat mengambil apa? Sutra. Walaupun hukumnya juga pakai sutra ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah wajib atau sunnah? Apakah wajib atau sunnah? Untuk keluar dari silang pendapat kita lakukan. Karena sepakat disyariatkan. Yang diperselisihkan wajib atau sunnah. Itu tadi untuk keluar dari silang pendapat antum lakukan. Cari sutra kalau sholat. Itu wallahualam. Kemudian Ustadz, saya sering terima orderan print stiker yang ada gambar tengkorak, Doraemon, dan sejenisnya. Apakah saya berdosa Ustadz? Ustadz? Saya lagi pikir kan. Oh iya. Apa maksudnya Doraemon nih? Kayak boneka-boneka itu Ustadz. Kalau kita tidak lakukan, tidak menerimanya, tentu yang lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Kan dia mirip yang hidup. Nah. Kok tengkorak Ustaz? Iya. Ini ada pertanyaan tengkorak. Sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian memakan makanan yang sudah dibaca-bacai seperti tradisi orang Bugis pada saat setelah Idul Fitri, Idul Adha, dan setelah panen. Iya. Kalau itu mereka baca-bacai diyakini itu dari syariat, maka masuk dalam bid'ah. Dan memakan dari hasil acara bid'ah itu diharamkan. Tidak dibolehkan. Wallahualam. Kalau ada sembelihan Ustaz? Sama. Sebenarnya para ulama umum. Sembelihan dan kue-kuenya. Termasuk onde-onde dan yang semisalnya. Iya. Semuanya sama. Semuanya. Iya. Karena dia disiapkan untuk selain syariat Allah. Itu masalahnya. Baik. Dia disiapkan untuk selain syariat Allah. Iya. Kemudian keluarga saya mengizinkan saya untuk menjualkan barang dagangannya dan memberikan saya daftar harga-harga barangnya. Dia juga mengizinkan saya menaikkan harganya saat akan menjual. Apakah hukumnya jika saya menjualnya di atas harga yang dia berikan? Pertama berarti kita sini sekarang wakil. Wakil. Wakil itu tidak boleh dia tasarruf berbuat apa-apa pada barang yang diwakilkan kecuali atas izin dari si yang mewakilkan. Pihak pertama. Tidak boleh. Nah, izinnya ini terkait dengan harga ada 2. Ada izin muqayyad dan ada izin mutlak. Izin muqayyad artinya dia sudah tentukan kamu naikkan 1.000 begitu. Ini 1.000 harganya. Tapi kamu boleh jual 2.000. Naikkan 1.000. Ini namanya muqayyad. Dia sudah tentukan naiknya berapa. Nah kalau ini tidak boleh antum naikkan
melebihi yang dia tentukan. Tidak boleh. Karena kita cuma wakil. Kita bukan penjual. Wakil dari penjual. Yang kedua ada namanya izin mutlak. Izin mutlak ini yang boleh. Iya, dia izinkan, dia bilang, ini barang 1.000. Silakan kamu jual berapa saja yang kamu mau. Namanya izin mutlak, tidak diikat untungnya. Ini kalau ini bebas, dia mau jual di atas 1.000 untungnya atau kurang dari 1.000, kembali ke wakil. Karena dia izinkan untuk menaikkan apa? Harga. Cuma tidak ditentukan berapa dinaikkan. Ini tergantung, terserah dia kalau yang ini. Jadi dilihat kasus dari penanya, ya kasus dari penanya. Apakah dia sudah ikat untungnya harus sekian atau enggak? Begitu. Wallahualam. Kemudian Ustadz, bagaimana hukumnya kalau mau sedekah gamis atau jilbab tak yang selain warna hitam dan ada sedikit motif-motifnya? Iya. Enggak apa-apa, boleh. Pernah Nabi SAW kasih kepada Umar pakaian dari sutra. Kan sudah dimaklumi pakaian dari sutra haram untuk laki-laki. Iya, jadi Umar bilang, untuk apa? Kenapa saya dikasih hadiah pakaian sutra? Nabi bilang, kasih yang boleh memakainya. Kasih yang boleh memakainya. Jadi kalau kita kasih barang itu ya untuk orang misalnya awam supaya dia pakai jilbab, kalau kita kasih yang langsung seperti yang kita punya, iya kan berat deh, untuk apa saya ini? Iya, pakaian hitam tidak ada warna-warna sedikit, kan begitu? Iya, itu kan mending dia pakai yang seperti itu walaupun dia tidak berwarna hitam, tapi dia pakai jilbab itu lebih baik daripada tidak pakai jilbab. Begitu maksudnya. Jadi kita kasih tidak ada masalah. Kemudian Ustadz, saya bekerja di perusahaan yang tidak memperbolehkan berjenggot. Sedangkan saya ingin berjenggot. Apa yang harus saya lakukan? Keluar. Mantap. Iya. Iya kan begitu. Iya. Keluar dari perusahaan itu kalau kita mampu. Kalau kita mampu untuk keluar. Itu yang harus dilakukan. Wallahualam. Bagaimana hukum sholatnya perempuan secara sendiri di rumah, sedangkan tarawih disyariatkan berjamaah? Boleh, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Maksudnya itu kan tarawih itu sunnah berjamaah. Kalau antum lakukan sendiri, tidak ada masalah. Karena Nabi seperti Nabi, beliau kan sholat tarawih 3 kali. 3 malam. Setelah itu beliau tinggalkan. Tapi waktu itu beliau khawatirkan, kalau beliau lakukan terus menerus akan diwajibkan. Akan diwajibkan. Kan disepakati oleh para ulama bahwa sholat tarawih itu sunnah. Secara berjamaah. Secara berjamaah di masjid. Sunnah semuanya dibahas itu. Allahualam. Kemudian, bagaimana hukumnya jika kita tidak terlalu paham arti bacaan sholat? Iya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita tetap dapatkan kebaikan. Dapatkan keutamaan sholat. Iya. Kita saja mendengarkan imam baca, itu sudah utama. Itu sudah utama. Itu wallahualam. Terkadang kita buka medsos, YouTube atau Facebook, tiba-tiba muncul iklan musik dan video perempuan bukan mahram. Kita mau skip atau hilangkan tapi tidak bisa. Jika waktu tampilan iklan ini belum selesai, apakah kita berdosa terkait hal tersebut, Ustaz? Pertanyaan kedua. Enggak, pertama dulu. Oh iya, tafadhol Ustaz. Afwan. Berdosa itu kalau kita ridho dengan dosa. Kalau kita ridho dengan dosa. Kalau kita ridho, dosa. Kalau enggak ridho, enggak. Kalau video itu kita butuhkan, cuman ada iklannya. Kalau enggak kita butuhkan, enggak usah diputar. Kan begitu? Kita enggak usah apa? Putar. Kalau kita ragu seperti itu, tinggalkan. Nabi SAW bersabda, dak ma yuribu. Tinggalkan apa yang meragukan. Tinggalkan apa yang meragukan. Wallahualam. Kemudian, apakah anak kecil yang belum balik tapi sudah bisa puasa, sholat wajib, dan ibadah lainnya, sudah tercatat ke pahala untuknya? Tidak. Tapi tercatat untuk orang tuanya karena mendidik anaknya. Kalau anaknya enggak. Karena enggak sah puasanya orang yang belum balik. Cuma kenapa disuruh berpuasa? Untuk melatihnya. Siapa yang mendapat pahalanya? Orang tuanya. Karena melatih anaknya di atas ketaatan dan kebaikan. Itu wallahualam. Mau nanya, ketika sholat tarwih saya kebelet buang air kecil. Jadi sholat tarwih yang 4 rakaatnya lagi saya lanjutkan saja di rumah. Pertanyaannya, bisakah seperti itu? Bisa, tapi kita tidak witir berarti ya sama imam. Iya, yang lebih utama itu kalau kita memang mau buang air, ya tidak apa-apa keluar.
Tapi masuk lagi ikut imam sampai witir. Karena siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai witirnya, itu ditulis pahala 1 malam penuh. Seperti dalam hadis Nabi SAW. Jadi yang utamanya itu kalau kita memang seperti itu, keluar, baru ikut kembali imam. Adapun masalah kurang nanti, tinggal kita ganti. Di rumah atau di masjid, selesai imam witir, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu wallahualam. Kemudian Ustadz, apakah setelah 2 rakaat tarawih kita beristighfar 3 kali seperti sholat wajib? Tidak. Tidak ada syariat khusus bahwa dalam sholat tarawih itu ada bacaan kecuali setelah witir. Kita membaca apa? Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Iya, seorang bebas mau berdoa, mau apa saja. Ya, tapi tidak diikat dengan tertentu. Karena tidak ada dinukil dari Nabi SAW. Mau baca Al-Quran, tidak ada masalah semuanya. Wallahualam. Kemudian Ustadz, misalkan seorang ibu punya anak laki-laki. Seorang ibu punya anak laki-laki dan menyusui salah satu anak tetangga yang mempunyai 2 orang anak. Yang Perempuan. anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang disusui hanya yang laki-laki saja. Apakah termasuk juga mahram anak perempuan tetangga yang tidak disusui tadi Ustaz? Jadi dia menyusui satu Satu saja. saja ya. Dari anaknya Tetangga. tetangga. Pertanyaannya, apakah anak-anak dia ini semua Ya. ini mahram dengan semua anaknya? Tidak, yang dia susui saja. Kalau anaknya ibu yang menyusui, semua mahramnya yang dia susui tadi. Kita mungkin bisa pahami? Kasih contoh. Saya punya Contoh anak. ke antum ya? Boleh. Saya punya anak, kita punya anak. Oh baik. Ya. Tapi masalahnya antum bapak, bukan ibu. Oh iya. Oh, Ya. iya. Baik. Iya. Contoh Ustaz, contoh. Contoh, baik. Dipaksa ini buat contoh untuk dia lagi contohnya. Baik. Contohnya jadi Nu'man punya istri. Ya kan? Punya anak 1. Namanya Faruk. Nyata toh? Ya. Iya, daripada namanya orang lain. Iya. Jadi dia punya anak 1, namanya Faruk. Saya punya anak. Ada laki-laki, ada perempuan. Saya punya anak 2. Betul. Ada Yusuf, ada Amatur Rahman. Betul. Betul toh? Iklan lagi, bukan jadi. Bukan. Bukan. Iya. Pas ini contohnya. Nah, istrinya Nu'man, dia susui Yusuf. Kita paham ini? Ini Yusuf adalah mahram nanti seluruh anaknya Nu'man. Kenapa? Karena masuk dari anaknya istrinya Nu'man karena menyusui. Jadi semua anaknya Nu'man mahramnya Yusuf. Paham kan? Ya. Tapi tidak semua anak saya mahramnya anaknya Nu'man. Kenapa? Karena hanya yang disusui saja. Dipahami ini? Selain Yusuf yang tidak menyusui, bukan mahram karena dia tidak menyusui di situ. Mungkin bisa dipahami? Alhamdulillah. Bisa karena lain-lain mukanya tadi Ustaz. Oh iya, baik. Antum lihat itu menanya lain-lain mukanya. Nggak, yang ini juga di sini Ustaz. Oh yang di sini. Baik, alhamdulillah. Kemudian Ustaz, bisakah berzakat ke orang tua atau saudara? Iya. Kalau orang tua tidak, karena orang tua itu wajib kita nafkahi. Orang tua tidak. Karena orang tua wajib kita apa? Nafkahi. Jadi yang faedah zakat harta, zakat wajib maksudnya, bukan zakat sunnah. Kalau zakat sunnah silakan. Sedekah. Kalau kita mau sedekah kepada anak, istri yang tidak mampu, orang tua, tidak ada masalah yang sunnah. Tapi kalau zakat wajib, zakat harta, itu tidak boleh kepada orang yang wajib kita tanggung, yang nafkahi. Tidak boleh. Anak kita, orang tua kita itu kan wajib kita nafkahi, tidak boleh dikasih. Nah, saudara kalau dia miskin boleh dikasih. Kalau sudah pisah dengan kita. Kalau sudah pisah dengan kita. Itu wallahualam. Kemudian apakah hadis tentang keutamaan sholat bersama imam sampai selesai hanya berlaku untuk sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan saja atau masuk juga di bulan selain Ramadan Ustaz? Hanya berlaku di bulan Ramadan. Karena tidak ada sunnah sholat berjamaah secara berjamaah dalam sholat sunnah tahajud di selain Ramadan. Bahkan para ulama yang mengatakan siapa yang melakukannya maka bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melakukan. Kecuali Ramadan yang Nabi lakukan berjamaah. Selain itu tidak. Selain itu tidak. Wallahualam.
Ustadz, bulan Ramadan ini banyak sekali peminta-minta atau pengemis, mulai dari kalangan orang tua, anak muda, sampai anak kecil. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan syariat? Apakah diberi atau tidak, Ustadz? Iya. Dilihat ya. Kalau aturan pemerintah kan tidak boleh memberi minta-minta. Nah, kalau itu kita tidak lakukan. Kita tidak lakukan. Tapi jangan dihardik. Jangan kita tolak dengan kasar. Bilang saja tidak. Seperti biasa. Seperti biasa. Kecuali kalau memang kita lihat dia orangnya butuh sekali memang. Ya, terpaksa dia meminta-minta. Bukan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya meminta-minta. Tapi terpaksa. Karena kebutuhannya. Boleh dikasih. Boleh kita kasih. Dan kita kasih yang tidak minta-minta itu lebih utama. Kita kasih, dia butuh. Dia miskin, punya penghasilan tapi tidak cukup. Atau pas-pas, tapi tidak minta-minta. Itu kita kasih lebih utama. Daripada yang minta-minta. Karena yang minta-minta kalau jadi pekerjaannya nanti kita tolong dan bantu dia dari hal yang tercela dalam agama. Wallahualam. Kemudian Ustadz, ada pertanyaan ini. Apakah ada sholat sunnah tasbih? Apakah sholat sunnah tersebut ada syariat dari Rasulullah SAW? Mohon penjelasannya Ustadz. Sholat sunnah tasbih ini terkait dengan hadisnya didoibkan oleh Ustadz Dul. Hadisnya. Tidak sahih. Itu pun bagi juga yang mensohikannya dia hanya satu kali seumur hidup. Itu pendapatnya. Bagi yang mensohi hanya satu kali saja. Bukan setiap kali. Karena kadang kita lihat orang setiap Ramadan 10 terakhir ada sholat tasbihnya, ada sholat taubatnya. Iya, ini tidak ada tuntunannya. Apalagi hadisnya dhaif. Hadis terkait dengan sholat tasbih itu adalah hadis dhaif. Ada pembahasannya Ustaz Dul, dia dhaif, beliau dhaifkan. Kemudian Ustadz, ada seseorang yang utang ke Ana, tapi mungkin dia lupa bayarnya atau sengaja nggak bayar. Ana juga takut nagih Ustadz karena orangnya agak galak-galak. Agak-agak galak. Kebetulan Ana ada kiriman paket yang ongkirnya harus COD. Dan paket itu dia yang terima. Lalu Ana bilang, nanti Ana ganti. Tiba lama Ana kepikiran, orang ini punya utang. Jadi Ana nggak perlu ganti walaupun masih kurang. Jadi Ana nggak bayar. Terus nggak ada akad kan? Bolehkah seperti itu Ustadz dengan maksud meringankan beban utangnya? Jadi pertama kita tagih utangnya. Walaupun galak. Iya, itu kewajiban awal. Kita tagih. Jangan sampai dia merasa, tidak ditagih, Ji. Alhamdulillah. Jadi kewajiban kita pertama tagih. Setelah itu kalau dia mampu kemudian ulur-ulur, sengaja ulurkan, malah Ji itu. Ya, takut Ji itu sama saya. Ya kan begitu. Kata Nabi SAW, dia kenalnya di hadis. Matul goni dulmun. Mengulurnya orang yang mampu bayar, dolim. Jadi kita tegakkan dulu, minta dulu, jangan sampai dia bersangka baik. Ya apalagi ikhwah. Nah, bersangka baik tinggi. Iya, kadang begitu. Tapi ini kan orang galak, dia takut. Iya, kita sampaikan dulu, tagih dulu. Kalau nanti dia sengaja tidak bayar begitu, boleh kita potong yang seperti yang dikatakan. Seperti yang dikatakan. Kalau tidak, jangan. Tidak boleh. Jangan sampai tadinya dia memang mau bayar tapi kita tidak tagih. Tidak boleh kita langsung potong. Harus ada, dikasih tahu dulu orangnya. Nanti dia merasa terdolimi. Bahkan dia nanti akan merasa, kamu utangmu sama saya. Dia lupa utangnya sendiri. Bisa saja, karena kita tidak ingatkan. Itu wallahualam. Kemudian Ustadz, apakah benar bahwa Ibnu Taimiyah di banyak tempat banyak memuji kaum Asy'ariyah seperti yang termaktub di dalam buku Mauqif Ibnu Taimiyah? Hal ini dijadikan oleh sebagian orang berpendapat bolehnya menyebutkan kebaikan sekaligus membantah kekeliruan suatu kelompok yang menyimpang. Apakah ini benar Ustadz? Wallahualam, di mana dipakai? Tidak tahu. Ibnu Taimiyah itu kan yang paling keras membantah ahli kalam, filsafat dan Asy'ariyah. Kemudian juga Ustadz, mereka juga berdalil bahwa Syekh Albani pernah memuji Sayyid Qutb di dalam kitab beliau. Begitu pula dengan Syekh Shalih Al-Fauzan mengambil sumber rujukan dari kitab Fil Dhilalil Quran karangan Sayyid Qutb. Dengan alasan ini mereka membolehkan bolehnya menjadikan rujukan orang-orang semisal Sayyid Qutb dan sepemikiran dengannya. Apakah ini benar Ustaz? Ya, dilihat kembali. Orang boleh menukil, boleh begitu, tapi dilihat kembali. Apakah benar atau tidak? Semuanya begitu. Kalau saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kemudian Ustaz, apakah orang tua yang memandikan anaknya
yang masih bayi atau belum balik, haruskah wudhu kembali? Memandikan. Kenapa bisa wudhu? Kenapa bisa wudhu? Atau anaknya jenazah? Tidak. Hidup sih. Kan dibilang orang tua yang memandikan anaknya yang masih bayi atau belum balik harus wudhu kembali. Kenapa harus wudhu kembali? Mungkin sudah wudhu, Hmm. baru dia mandikan anaknya. Terus? Haruskah wudhu kembali? Tidak. Kan memandikan orang tidak membatalkan wudhu. Saya singgung tadi yang jenazah. Ada hadisnya. Siapa yang memandikan jenazah, hendak dia wudhu. Tapi hadisnya dhaif. Makanya saya bilang tadi begitu. Adapun orang hidup, tidak ada dalil bahwa dia batal wudhunya. Atau dia cebok begitu. Kalau cebok, nasami itu tadi? Tidak. Oh, tidak juga. Nah, jangan bilang nasa. Kalau bayinya 17, bayi tadi. Lain cerita. Jadi begini. Jadi mungkin saya paham. Mungkin dia kencing anaknya. Kemudian dia cebok atau ada air kecil. Ketahuilah menyentuh najis itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari kita, bukan dari orang lain. Jadi kalau ada najis yang kena badan kita, itu syarat sahnya sholat, harus tidak ada najis. Bukan syarat sahnya wudhu. Iya. Apa dalilnya kalau ada najis tidak batal wudhu? Nabi pernah ada kotoran di sandalnya, belum lagi sholat. Dikasih tahu sama Jibril, ada kotoran. Belum hanya buka sandalnya. Tidak batalkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa najis tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan apa? Sholat. Karena tidak semua pembatal sholat itu membatalkan wudhu. Antum bisa pahami? Seperti bicara dalam sholat. Batal wudhu atau batal sholat? Batal sholatnya. Wudhunya? Tidak. Kan begitu maksudnya. Tapi kalau membatalkan wudhu, nasami membatalkan sholat. Yes. Betul kan? Jadi itu kaidahnya. Tidak semua yang membatalkan sholat membatalkan wudhu. Tapi kalau membatalkan wudhu, nasami membatalkan sholat. Nah, ini ada dia sambung lagi, Ustaz. Baik. Dikarenakan dia ini anak bayinya ini anak laki-laki, kemudian di saat dia lagi memandikan memegang kemaluan anaknya itu, karena itu masalahnya. ya karena dia pernah mendengar hadis jika memegang kemaluan diharuskan berwudu. Masya Allah. Oh, berarti bukan najisnya. Baik, sekarang sudah runcing masalahnya. Alhamdulillah. Mantap yang bertanya ini. Baik. Nah, sekarang dia menyentuh kemaluannya. Anaknya saat memandikan. Apakah batal wudunya? Karena pernah didengar bahwa yang menyentuh kemaluan dia batal wudu. Sebenarnya pembahasannya orang yang menyentuh kemaluan itu diperselisihkan. Tentang hukumnya, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Ada ulama yang berpendapat batal. Karena Nabi SAW bersabda, Man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendak dia wudhu. Sementara ulama lain lagi mengatakan tidak batal. Karena Nabi pernah ditanya, bagaimana kalau ada orang menyentuh kemaluannya? Nabi bilang, alaihil wudhu, apakah wajib dia wudhu? Nabi bilang, la. Inna huwa bid'atun minka. Itu kan cuma anggota badanmu. Itu hanya anggota badanmu. Iya. Artinya, kalau Nu'man sentuh kepalanya, batal nggak? Batal nggak? Tidak. Kasih pasti dulu ini. Batal itu tidak, Nu'man. Kan enggak. Ya demikian pula kalau antum sentuh itu. Oh. Begitu. Masya Allah. Itu pendapat kedua. Nah sekarang kan gimana ini kan sama-sama sahih hadisnya. Maka ada di antara para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkompromikan. Siapa yang menyentuh kemaluan tidak wajib wudhu, tidak batal tapi sunnah berwudhu. Sunnah berwudhu. Dengan itu kita amalkan dua hadis. Itu yang kuatnya wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bolehkah dalam sholat tarawih imamnya bergantian? Misalnya 2 rakaat pertama saya, kemudian 2 rakaat kedua orang lain. Boleh, tidak apa-apa. Kan itu satu paket. Iya, dibolehkan. Tidak ada masalah. Kemudian kemarin tetangga Ana bawa ayam ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi waktu sahur kami sekeluarga makan itu. Siangnya Ana baru tahu Bukan ternyata. itu yang temukan kemarin. Bukan. Oh bukan. Lain lagi. Siangnya Ana baru tahu ternyata makanan itu adalah bentuk hadiah untuk kami sekeluarga karena
ayah ana kepala tukang memperbaiki kuburan, diteheli dan ditinggikan orang yang meninggal itu. Bagaimana dengan makanan yang sudah terlanjur kami makan tersebut, Ustaz? Apakah berdosa? Dan bagaimana puasa kami dan qadarullah kami betul-betul tidak tahu, Ustaz? Tidak ada masalah. Semuanya tidak ada masalah. Kan kalau kita tidak tahu diangkat. Iya, diangkat dosanya. Kita pernah baca hadis kemarin. Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalam an salas. Diangkat pena itu dari 3. Diangkat pena dari 3. Pertama, anis sogir hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik. Wanil majnun hatta yakil. Orang gila sampai dia berakal. Ya, wanin naim hatta yastaqid. Dari orang tidur sampai dia terbangun. Sampai dia terbangun. Iya, ini semua ini kalau kita dalam keadaan tidak sadar, tidak hadir akal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apa hukum jika kita tidak sengaja mendengarkan musik dan apa yang harus kita lakukan? Iya. Kalau tidak sengaja, tidak ada masalah. Tidak berdosa. Kalau tidak sengaja. Dan apa harus kita lakukan? Iya, ketika sadar, langsung. Jangan. Iya. Dilanjut, itu baru masalah. Iya, tadinya tidak sengaja. Setelah itu, nganggu-nganggu, sudah sengaja. Yeah. Nah, ini masalah. Apalagi lagunya itu terkait dengan masa lalu gitu, Ustaz. Aduh, bahaya itu di. Iya. Lagi Iya. bersama dia. Bahaya. Maksudnya mengenang masa lalu tuh. Iya. Akhirnya terbawa suasana. Ini tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Kemudian Ustaz, bagaimana jika kita pakai masker terus menguap? Apakah kita tetap menutup mulut pakai tangan? Tetap. Karena syariatnya itu idza tasa'aba ahadukum falyarudda mastata'a. Kalau kalian menguap, maka hendaklah dia tahan semampunya. Ini pakai masker atau tidak? Kan begitu, dia tahan. Kalau mampu pakai tahan pakai mulut, tidak sampai tidak keluar, boleh. Di dalam hadis juga pakai tangan, boleh. Kemudian manggil istri dengan panggilan ummi atau istri panggil suami dengan panggilan abi, apa termasuk zihar, Ustaz? Dan satu lagi, Ustaz, apa hukum sholat di masjid yang tarwihnya 4 rakaat baru salam? Baik. Untuk pertanyaan pertama, apakah termasuk zihar seorang suami panggil istrinya ummi, ya? Istri juga panggil suaminya apa? Abi. Kalau itu panggilan sayang saja, bukan karena bapaknya atau seperti ibunya, maka bukan zihar. Bukan zihar. Tapi kalau dia maksudkan, dia panggil ummi, maksudnya seperti ibunya itu istrinya, zihar. Tidak boleh dia menyentuhnya sampai dia bebaskan budak, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu ya kasih makan 60 orang miskin, baru boleh dia sentuh. Baru boleh dia sentuh. Iya. Jadi berat ini masalah. Tapi kalau kita hanya panggilan sayang saja, ya, maka tidak ada masalah. Ini Ustaz, kalau panggil begini, belum ada anak enak Ustaz. Abi, umi. Tapi kalau sudah punya anak, anaknya bingung. Yang abi saya mana? Umi saya mana? Mas, Karena bapaknya panggil umi juga. Jadi berarti ini bingung. anaknya juga ya? Iya, anaknya bingung nih, mana abiku, mana umiku. Tidak. Oh, tidak, Ustaz. Perasaan antum. Baik. Oh, pertanyaan kedua. Ya Ustaz, sholat di masjid yang tarwihnya 4 rakaat salam. Iya, enggak apa-apa. Kan boleh. Sholat tarawih itu kan boleh 2-2-2. Boleh juga apa? 4-4. Semuanya datang dalam sunnah. Semuanya datang dalam sunnah. Kita pernah membahas di sini majelis ketiga yang kalau tidak salah dulu itu. Terkait dengan hukum seputar sholat malam. Satu lagi. Satu lagi Ustaz. Baik. Perempuan ketika haid di bulan Ramadan pada hari pertama sampai kelima, ia tidak berpuasa. Hari ke-6 ia berpuasa. Namun hari ke-7 kembali haid. Apakah hari ke-6 itu terhitung sebagai puasa, Ustaz? Pertama, ini kasusnya. Dia punya kebiasaan atau tidak? Kalau dia punya kebiasaan, maka yang lewat dari kebiasaan itu bukan darah haid. Anggaplah kalau dia punya kebiasaan 6 hari. Sudah suci hari ke-6. Akhirnya dia puasa hari ke-7. Muncul lagi darahnya hari ke-8. Itu bukan darah haid. Karena dia sudah punya kebiasaan. Yang masalah kalau dia tidak punya kebiasaan. Ini baru. Kalau tidak punya kebiasaan, maka lihat kepada darah. Kalau sudah keluar tanda suci, kemudian dia mandi dan berpuasa, kemudian keluar lagi besoknya, maka yang keluar itu bukan karena sudah keluar tanda suci. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Ummu Atiyah kalau tidak salah itu,
Bahwa kata beliau, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Dalam riwayat Abu Daud. Kami tidak menghitung bercak yang keluar setelah keluar tanda suci sedikit pun sebagai haid. Jadi tidak dihitung. Jadi lihat. Kalau tidak punya kebiasaan, lihat ciri darahnya. Ini darah yang keluar darah haid atau bukan? Sudah keluar tanda suci atau belum? Ah, itu dia. Kalau di atas ciri darah haid, maka saat keluar maka darah haid, saat suci maka suci. Itu yang dilakukan. Sah puasanya saat tidak ada keluar darah, dan ketika keluar darah maka tidak puasa lagi. Mandi lagi setelah suci. Itu wallahualam kalau tidak punya kebiasaan. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan kembali bertemu di takjil di hari esok. Insya Allah. Kemudian kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan pertanyaan tapi belum sempat dijawab. Dan jika ingin mendapat, karena ada beberapa pertanyaan yang sama Ustadz. Sudah beberapa hari ini sama-sama. Dan mungkin disarankan untuk menonton kembali yang kemarin Ustadz ya. Sebenarnya Sudah ada terupload atau belum? di YouTube sudah dipotong-potong. Ya. Jadi yang kita live hari ini misalnya, Ya. besok atau lusa itu sudah teman-teman upload tapi di YouTube. Ya. Jadi sudah dipotong-potong ini yang hari ini panjang, Mm-mm. itu dipotong-potong besoknya. Nah. Iya. Jadi ada pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab pada kesempatan ini, boleh langsung ya berkunjung ke channel Abu Yusuf Wahid Bima, channel YouTube Abu Yusuf Wahid Bima Official. Insyaallah di sana sudah ada beberapa dari pertemuan pertama sampai hari ini Ustaz ya. Kemarin ya. Kemarin. Itu sudah dipotong-potong dan mudah untuk menemukan apa yang ingin Anda dapati dari jawabannya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Kami mohon maaf kembali sebesar-besarnya kepada yang belum sempat dijawab pertanyaannya oleh Ustadz kita. Insyaallah pertanyaan bisa diajukan kembali besok insyaallah di waktu yang sama. Baik. Kami ucapkan jazakallah khairan Ustadz atas ilmu dan faedah pada malam hari ini dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah setia menunggu acara ini, mengikuti acara ini sampai selesai. Dan juga kepada kru yang bertugas kami ucap jazakumullah khairan barakallahu fikum. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata dan yang salah itu kesalahan dari kami sendiri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.